kesehatannya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oke, alhamdulillah. Saya mohon maaf ya Bu ya, waktunya aktivitas Ibu dalam hari ini. Hari ini saya ingin melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan sebagai kepala sekolah. Silakan. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus dalam yang merupakan dilema etika atau juga moral? Oke. Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tusukan moral itu memerlukan pendekatan yang sistematis. Yang saya lakukan adalah menganalisa benar versus benar atau benar versus salah, sehingga ketika ada rujukan moral di mana benar versus salah, saya bisa mengambil keputusan yang tepat yang saya lakukan. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, jadi untuk kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu, langkah yang pertama saya ambil adalah untuk pendekatan yang pertama kali melihat latar belakang permasalahan tersebut, kemudian pihak mana saja yang terlibat, kemudian bagaimana dampak kemanfaatan keputusan yang saya ambil, apakah menguntungkan hanya untuk beberapa orang saja atau untuk kepentingan banyak orang. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Oke, untuk langkah-langkah yang saya ambil, yang pertama adalah mengidentifikasi dari masalah tersebut, pengumpulan data, kemudian berdiskusi dengan Bapak Ibu guru, warga sekolah, kemudian stakeholder, kemudian pengambilan keputusan itu kita implementasikan, kemudian kita evaluasi, kemudian yang penting itu adalah kita merefleksi dari keputusan tersebut. Untuk selanjutnya untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap penting yaitu menganalisis dengan melibatkan berbagai pihak, yaitu guru, peserta didik, bahkan orang tua. Kemudian kita bersama-sama menentukan solusi dari permasalahan tersebut, kemudian untuk menyesuaikan dengan norma atau peraturan yang berlaku. Selanjutnya pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu biasanya adanya rasa tidak enak Pak, kemudian rasa sepertinya kita memihak salah satu pihak, kemudian merasa bersalah. Tetapi kalau itu dikaitkan dengan nilai-nilai kemanusiaan atau kebajikan di mana kedua-duanya itu benar, memerlukan pemikiran yang sangat jernih dan sangat matang, sehingga persepsi yang berbeda anggota komunitas sekolah itu mungkin berbeda dengan perspektif kita. Jadi kita mencari perspektif yang sama. Selanjutnya untuk pertanyaan ke-6, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Anda lakukan? Kalau untuk tata kala saya rasa tidak, karena ini permasalahan kadang-kadang begitu muncul begitu saja. Jadi saya berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut pada saat masalah tersebut muncul, kemudian saya akan menyelesaikan masalah tersebut tentu saja dengan prosedur yang benar, dengan menganalisis, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian bersama warga sekolah mencari solusi bersama-sama. Terus selanjutnya pertanyaan yang ke-7,
adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah ketika? Tentu saja dalam melibatkan teman-teman di sekolah, teman-teman guru, itu adalah hal-hal yang paling yang sering kami lakukan, mendiskusikan bersama-sama untuk menghadapi dilema etika yang kita hadapi. Terus selanjutnya pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Jadi dalam mengambil keputusan itu kita tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu-buru. Jadi tetap kita harus mengedepankan ada masukan-masukan dari teman, masukan-masukan dari pihak lain yang bermanfaat dan mendukung atau menyokong tentang solusi masalah tersebut. Dan tentu saja kita selalu melakukan refleksi untuk keputusan-keputusan yang kita ambil sehingga keputusan itu bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah, proses wawancara sudah selesai. Mohon maaf bila ada pertanyaan yang tidak berkenan di hati. Ya, sama-sama. Kemudian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, silakan Pak Sepen. Tentang apa ya Mas Sepen? Wawancara ini terkait tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan sebagai kepala sekolah. Oh iya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang pertama. Iya, Mas. Selama ini bagaimana Anda dapat menghadapi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dalam saya menghadapi kasus-kasus yang kaitan dengan etika, budaya etika, yaitu dalam mengambil keputusan, tentunya saya tidak serta-merta, Mas. Saya harus melihat dulu kondisi dua belah pihak seperti apa, kita cari akar masalahnya seperti apa, baru kita konsultasikan dengan teman-teman untuk kita bisa mengambil keputusan. Itu, Mas. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, selanjutnya selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kejujuran? Kalau saya dalam pengambilan keputusan itu tentunya saya akan mempertimbangkan beberapa faktor ya. Baik itu kita lihat dulu dalam kasus ini, itu yang pertama itu melanggar peraturan nggak? Nah, setelah itu ternyata kalau ini tidak ada melanggar peraturan, berarti kita juga melihat rasa bagaimana sih kemanusiaan kita tentang hal seperti itu. Ya, jadi kalau kan kadang ada kasus yang sebenarnya itu berat semua,
seperti ketika orang tua memanggil anak ke sekolah itu apakah harus diizinkan apa enggak, itu kan termasuk juga dalam suatu dilema. Kalau meninggalkan itu termasuk aturan sekolah itu tidak boleh meninggalkan, tapi kalau kita mengizinkan itu juga kita pertimbangannya. Jadi banyak pertimbangan, tidak serta merta langsung kita putuskan gitu. Terus selanjutnya yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Kalau prosedur yang saya lakukan selama ini tuh yang jelas saya mempertimbangkan dulu. Kita lihat kasusnya seperti apa. Kita cari permasalahannya seperti ini, kita rumputkan dari permasalahan itu. Kemudian jelas konsultasi dengan berbagai pihak yang terkait dan yang membidangi permasalahan seperti ini untuk saya bisa mengambil kesimpulan dari kasus-kasus itu dan bisa mengambil keputusan dengan tepat. Dan untuk pertanyaan keempat, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya yang paling efektif itu dengan cara kekeluargaan. Itu jelas paling efektif, karena nanti dari kedua permasalahan ini ketika kita dibicarakan secara kekeluargaan itu hasilnya mesti akan diterima oleh berbagai pihak yang berhubungan dengan permasalahan ini. Yang kelima, pertanyaan yang kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Wah, kalau tantangannya itu banyak sebenarnya ya. Tantangan itu banyak seperti gini. Ketika kita menghadapi kasus dilema etika di mana hal ini ada kaitannya dengan pihak luar sekolah atau pihak ketiga, itu yang menjadi tantangan luar biasa, karena mau tidak mau kita harus berani komunikasi dengan pihak ketiga dan meyakinkan pihak ketiga tersebut. Selanjutnya untuk yang pertanyaan keenam, Ya, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Anda jalankan? kalau jadwal tertentu jelas enggak ya, karena yang namanya kasus dilema itu kan tidak terjadwal juga. Jadi kadang-kadang hari ini keluar 1 kali, kadang 2 kali, kadang tidak sama sekali. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan sesuai jadwal. Jadi ketika ada masalah di hari itu ya kita selesaikan bersama di hari itu juga. Karena menurut saya itu semakin cepat masalah itu selesai, maka semuanya akan semakin baik. Itu. Saya semakin tajam. Iya. Oke, kemudian pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Wah, jelas Pak, itu mesti ada orang lain ya, atau pihak lain yang membantu saya. Karena saya tidak mungkin mengambil keputusan sendiri. Mesti saya pertimbangkan dengan pihak, kalau misalkan siswa itu juga saya mesti mempertimbangkan dengan guru, dengan pihak. Kalau itu memang kita harus keluar permasalahannya itu di luar sekolah, kaitan dengan pihak luar sekolah, kita jelas komunikasinya dengan komite. Kita tidak mungkin sendiri. Iya, begitu. Jadi untuk menguatkan saya, menguatkan keputusan yang akan saya ambil, tentunya saya melibatkan banyak pihak dalam hal itu. Kolaborasi dengan masyarakat juga ya, Pak, Ya jelas masyarakat itu. Ya kalau misalkan kaitannya dengan unsur-unsur sosial kemasyarakatan, kita juga mesti komunikasi dengan perangkat desa, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Gitu. Jadi kita tidak berani langsung sembarangan ngambil keputusan gitu kan, nanti bisa berakibat buruk juga untuk lembaga sekolah ini. Untuk yang kedelapan Pak, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ada hal-hal yang menarik bagi saya, bahwa dalam dilema etika itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena kalau kita itu ketika mengalami konflik dilema etika, ini tentunya pasti dua-duanya ini benar semua. Tidak ada yang satu salah, satu benar. Kalau yang jelas satu salah, satu benar, jelas kita berat yang benar. Tapi kan di sini dalam dilema etika ini kebanyakan kasusnya itu sama-sama benar.
Tidak ada yang salah. Jadi benar lawan benar enggak, disinilah yang kita perlu mempertimbangkan lebih dalam tentang bagaimana kita mengambil keputusan sehingga kedua-duanya ini bisa berjalan secara beriringan. Nah, pengalaman yang saya ambil dari berbagai kasus yang terjadi selama ini bahwa suatu permasalahan kita tidak bisa diambil keputusan serta-merta. Kita harus banyak pertimbangan, banyak masukan dari berbagai pihak, berbagai itu, tidak hanya mengambil satu sumber masalah saja tanpa kita tahu sumber masalah kedua. Itu seperti itu, Mas. Yang itu saya ambil. Alhamdulillah proses wawancara kita sudah selesai. Iya. Mohon maaf bila ada pertanyaan yang kurang berkenan hati. Sama-sama ya. Saya hari semoga Bapak sehat selalu. Amin, amin, amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Evan. Ya. Terima kasih juga ya Pak. Iya, iya, iya.